Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pak Guru sumsum lanjutan atau yang disebut dengan medula oblongata. Ini merupakan pusat untuk pengaturan tekanan darah, kemudian suhu tubuh, denyut jantung, dan yang lainnya berada di sini. Makanya seringkali ibumu atau simbahmu yang entah mengerti atau tidak, ketika kalian sedang mabuk atau pusing terjadi muntah-muntah, secara tidak langsung atau secara langsung akan memberikan tekanan pada tengkuk kalian. Ini tujuan utamanya adalah memberikan rangsangan pada ini, sumsum lanjutan ini, agar ini dapat bekerja dengan baik sehingga ini akan pulih kembali, sehingga pusing akan menjadi hilang, muntah-muntah berhenti, suhu tubuh menjadi stabil, begitu seterusnya. Ini tidak tahu apakah mbah-mbah dulu itu ngerti apa enggak, tapi yang jelas naluri untuk itu kan sering terjadi seperti itu. Nah, bahkan kita sendiri kadang sering tidak tahu. Dari sini maka nanti akan diteruskan ke sini. Sumsum lanjutan, sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang ini kepanjangan dari sumsum lanjutan ini, di sini akan muncul 31 serabut saraf. Jadi tiap ruas akan muncul sepasang-pasang yang akan dihubungkan dengan saraf tepi. Makanya seringkali Pak Guru berpesan, kalau bersendaguro guyon dengan temannya, jangan sekali-sekali memindahkan kursi yang akan dijadikan tempat duduk secara tiba-tiba. Ketika ini yang mendudukinya menjadi tidak tahu dan jatuh tanpa ada pertahanan, seringkali yang terjadi adalah tulang ekor akan menjadi cedera. Ketika tulang ekor itu cedera, maka lama-kelamaan kalau sel sarafnya berkelanjutan mengalami kerusakan, yang terjadi akan terjadi kelumpuhan organ tubuh bagian bawah. Ditandai mulai dari buang air kecil tidak terkontrol, ngompol gak kroso, buang air besar tidak terkontrol, terus itu berlanjut pada akhirnya nanti bagian pusat ke bawah itu akan terjadi kelumpuhan. Itu yang Pak Guru tekankan. Selanjutnya juga demikian, bagian atasnya begitu. Jadi kalau mukul temannya bermain, jangan pernah menggunakan benda keras yang pipih kayak penggaris ini. Ini sangat berbahaya. Makanya Pak Guru seringkali kalau mukul pakai kakinya meja. Itu tujuannya apa? Biar tidak berbahaya bagi saraf kalian. Kalau sampai menggunakan benda pipi ini, yang terjadi akan merusak sel-sel saraf atau neuron. Nah, neuron itu seperti ini loh, sel saraf itu seperti ini loh. Ini namanya sel saraf, bagian-bagian sel saraf. Oke, sekarang kita tahu bagian-bagian sel sarafnya, kita amati. Bentar, kita amati. Jadi ini sebagaimana awal tadi Pak Guru sampaikan, ada sel saraf sensorik, ada sel saraf motorik. Sensor ini untuk membawa rangsang menuju ke otak. Makanya tidak semua informasi harus disimpan ke otak. Yang tidak penting akan disensor, tidak akan disampaikan ke otak, tidak perlu disimpan. Motorik ini adalah untuk menggerakkan, menjalankan perintah yang dilakukan oleh otak untuk sampai pada gerak atau efektor. Nah, bagian-bagiannya sekarang. Ini sel saraf, satu sel saraf itu akan kita lihat seperti ini. Ada serabut yang pendek-pendek, ini pendek-pendek tapi cukup lebat. Kalau yang panjang jarang. Oke, bagian yang pendek-pendek ini adalah yang disebut dengan dendrit. Dendrit apa fungsinya?
Anak-anak bisa membuka buku paket insya Allah halaman 179 sampai dengan halaman 184. Di situ lengkap sudah. Nah, dilihat di sana ini ada namanya dendrit, di mana dendrit ini fungsinya untuk membawa rangsang menuju ke badan sel. Ini bagian yang mentol besar ini namanya badan sel. Apa saja yang ada di dalam badan sel? Di sini seluruh bagian-bagian sel itu ada. Ini ada contoh di sini jelaskan ada nukleus atau yang disebut dengan inti sel. Tentu di sana ada protoplasma, ada sitoplasma, ada mitokondria, ada di sini semua bagian yang membesar ini. Nah, yang penting itu. Kemudian ada serabut yang sangat panjang. Nah, ini yang disebut akson atau yang disebut dengan neurit. Untuk apa neurit? Neurit ini fungsinya untuk membawa rangsang dari badan sel agar sampai ke sel-sel yang lain, karena ukuran sel ini adalah milimikron, sangat kecil. Jadi untuk membawa rangsang dari ujung kaki sampai ke otak itu diperlukan jutaan sel saraf. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Bukan Indonesia saja, rangkaian sel saraf yang ada di dalam tubuh kita. Udah tahu toh? Jadi ini dendrit untuk menerima rangsang dibawa menuju ke badan sel, dibahas saja ini singkat bentar, kemudian diteruskan melalui akson atau yang disebut dengan neurit. Nantinya akan ketemunya di sini nih. Nah, kita lihat dulu aja bagian-bagiannya. Nah, akson karena ini terpanjang, tidak semuanya dalam kondisi yang telanjang, terbuka nih. Tidak semuanya dalam kondisi terbuka, tetapi tertutup oleh ini yang kayak sosis dipotong-potong ini. Ini namanya disebut dengan sel sekuan. Sel sekuan. Nah, nih. Nah, tiap-tiap sel sekuan ini terlindungi, diselubungi oleh selaput yang disebut selaput mielin, membran. Tidak bocor, sama saja kalau kabel dalam aliran listrik di rumah kita, kalau sampai kabelnya itu telanjang atau isolasinya itu terkelupas, maka seringkali akan terjadi konsleting. Yang terjadi seperti itu. Ini juga demikian, ini ada. Namun tidak secara keseluruhan. Di sini terdapat celah-celah yang disebut dengan nodus Ranvier. Apa ini fungsinya? Inilah untuk memberikan kesempatan agar rangsang yang diterima ini mudah untuk bisa diserap ke dalam. Jadi terjadi lompatan-lompatan listrik itulah kalau listrik. Nah, di sini. Nah, terus begini nih, terus sampai akhir ke sana. Yang di sini akhirnya ujungnya kembali terkelupas. Sama saja kalau kita membuat instalasi listrik di rumah, kalau ujungnya tidak terkelupas, maka tidak akan bisa mengalir itu listrik. Ini ujungnya terkelupas kembali. Dan ini nanti terus akan berkelanjutan dari satu sel pada sel yang lain. Sekarang perhatikan di sini. Nah, dari sel saraf sensorik ini karena sensorik berarti fungsinya adalah untuk menerima rangsang dari luar untuk dibawa ke otak, diterima. Terus masuk sana melalui badan selnya. Perhatikan badan selnya berbeda antara saraf sensorik dengan saraf motorik. Nah, kemudian di bagian ujung ini terjadi pertemuan antara akson dengan dendrit. Pertemuan inilah yang disebut dengan sinapsis.
Jadi pertemuan ujung-ujung saraf ini disebut dengan sinapsis. Dikemanakan? Diteruskan ke otak lain melalui saraf penghubung. Ini ada yang menghubungkan. Mulai saraf penghubung ini, kemudian di bawah masuk, tetap di sini diterima oleh dendritnya, dibawa ke badan sel, teruskan ke akson, kembali lagi ke dendrit, badan sel, begitu terus sampai akhirnya nanti menghasilkan suatu reaksi atau tindakan dari rangsang yang diterima oleh indera kita. Begitu. Nah, kaitannya apa? Ketika ini sel-sel saraf ini dikaitkan dengan kelistrikan yang ada di dalam tubuh makhluk hidup, berjalannya rangsang ini kalau dikaitkan dengan biosel, jadi antara bagian luar yang ada pada sel sukuan ini, ada pelindungnya yang disebut dengan selubung myelin tadi. Di sini memiliki tingkat elektron yang berbeda. Kalau di bagian luar ini bagian plus, bagian dalamnya bagian minus. Sehingga kalau terjadi perbedaan tekanan, maka akan mengakibatkan mengalirnya aliran rangsang itu. Aliran rangsang akan bisa diterima di sini. Nah, akhirnya akan menimbulkan suatu reaksi yang seperti itu. Nah, ini jadi kalau dikaitkan dengan listrik yang ada di dalam tubuh makhluk hidup dengan listrik yang biasa kita pahami, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti itu. Jadi intinya jaringan listrik yang ada di luar tubuh kita, yang kita manfaatkan dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah sepertinya meniru apa yang telah ada di dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Gitu. Barangkali ada yang perlu ditanyakan? Yang kaitannya dengan kelistrikan ini nanti untuk lebih jelas kalian bisa membaca pada buku paket tadi yang Pak Guru tunjukkan, halaman 179 sampai dengan halaman 184. Nah, apakah hanya manusia yang di dalamnya terdapat sistem kelistrikan atau biolistrik ini? Tetapi tidak hanya pada manusia, hampir terdapat di semua makhluk hidup. Makanya seringkali ada pelaut yang kita dengan bangga senang mampu menangkap ikan pari itu ya. Seringkali mereka akan merasa kesakitan, mengadu kesakitan sampai tidak sadar karena ikan pari mampu menghasilkan listrik yang cukup besar. Makanya di sana ada yang mengatakannya disengat, bukan disengat itu sebenarnya. Karena ketika terjadi rangsang, apalagi itu terkejut, mengakibatkan gerakan otot yang luar biasa, mampu menghasilkan listrik, sehingga pemangsa atau pengganggunya terkena listrik itu akan menjadi kabur untuk meninggalkan, sehingga ikannya bisa menyelamatkan diri. Bukan hanya ikan pari saja, di buku itu banyak contoh, mungkin ada 9 atau 8 ikan yang telah disebutkan di situ. Kalian bisa membaca dengan jelas di sana. Tidak perlu penjelasan yang lebih dari itu, karena itu hanya cukup dipahami sehingga kita bisa berhati-hati ketika berada di laut agar kita tidak terjadi cilaka karena ada ikan-ikan yang memang menghasilkan listrik yang cukup tinggi, yang cukup mengagetkan. Anak-anak, saya kira itu informasi dari Pak Guru, penjelasan singkat tentang sistem saraf dan biolistrik yang ada di dalam tubuh manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa mengambil hikmah dari materi pada hari ini. Selanjutnya tidak lupa untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya sering ada anak yang cukup kreatif dalam satu perkemahan, kebetulan lupa tidak membawa generator, genset,
kemudian dengan keterampilannya mampu membuat listrik sendiri dari pohon ke pohon untuk bisa menghasilkan listrik, bisa dirubah menjadi cahaya. Itu salah satu buktinya bahwa makhluk hidup juga menghasilkan listrik. Oke anak-anak, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan di dalam materi ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan pada sesi diskusi pada materi berikutnya ini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri untuk pertemuan kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.